Iya, ini jadi harus mukanya kalau yang laki merah. Ini ada pakem-pakemnya, selendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing yang babi semuanya, kenalin. Ini punya nama Yogi Ahmad. Profesi sebenarnya sebagai YouTuber ondel-ondel. Saya punya channel namanya Video Unik Channel. Kemudian Ane kenal nih sama teman-teman sanggar ya, yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta, sebab Ane sering ngesut kegiatan mereka. Kemudian karena Ane sering bergaul dengan mereka, Ane dipercaya sama mereka untuk dijadikan sebagai ketua komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian anggota yang ada di dalam struktur komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta itu kurang lebih ada 25 sanggar yang tersebar di kurang lebih 5 wilayah Jakarta. 2 tahun sebagai ketua komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta, ini adalah sebuah kegiatan buat Ane pribadi yang sangat unik. Karena sebelum-sebelumnya saya pribadi belum pernah merasakan aura bersilaturahmi seperti ini. Karena pada dasarnya dulu saya hanya sebagai karyawan, lebih tepatnya marketing di salah satu perumahan di daerah Meruyung, Depok. 7 tahun saya bergelut sebagai marketing. Kemudian saya lepas dari pekerjaan tersebut, saya fokus sebagai YouTuber dan fokus juga sebagai ketua komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta. Kenapa sangat unik dan kuat dan kental tali silaturahminya di budaya ini? Karena mereka semua saling mengenal satu sama lain, padahal mereka punya tempat tinggal domisili jauh-jauh. Mereka menjadi satu kesatuan para seniman, baik yang ondel-ondel dan budaya lainnya, di dalam satu wadah, yaitu budaya Betawi. Hal itu yang membuat saya jadi sangat cinta dengan budaya ini. Walaupun pada dasarnya, mohon maaf sebelumnya, saya kurang idep di budaya. Saya idepnya dulu di agama. Alhamdulillah selama 2 tahun saya sebagai ketua, banyak program yang telah kami teman-teman buat di komunitas sanggar ondel-ondel di DKI Jakarta. Dari program berbagi ketika ada musibah dulu di Selat Sunda, kita nyari nyari sumbangan dengan cara ngarak atau ngamen dari Monas sampai menuju Patung Sudirman, yang mana alhamdulillah kami dapat mengumpulkan 6 juta rupiah yang kami serahkan ke kantor ACT di Menara 165. Kemudian juga waktu musibah banjir Jakarta dulu, alhamdulillah juga cukup besar kita dapat sumbangan. Kita salurkan ke 2 titik yang terkena musibah banjir, dan juga program lockdown to lockdown dampak corona. Itu banyak banget teman-teman budaya yang pada kesulitan. Alhamdulillah kami juga dapat sumbangan yang lumayan cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena program tersebut berjalan sampai 10 kali, dan tidak lepas sumbangan tersebut itu terdiri dari salah satunya donatur tetap kita, para teman-teman YouTuber. Wah, YouTuber sanggar ondel-ondel DKI Jakarta. Nah, itu keren, mereka memberi sumbangan tidak tanggung-tanggung. Berjuta-juta mereka memberi sumbangan untuk para mereka korban yang kebanjiran dan lain sebagainya. Ada juga dari instansi pemerintah, Kepala Dinas Kebudayaan Bang Iwan Hendri Wardana pun alhamdulillah turut berpartisipasi. Saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi.
menyikapi maraknya kejadian akhir-akhir ini, ondel-ondel ngamen yang tidak sesuai pakem, yang hanya menggunakan menggunakan musik MP3 atau rekaman atau USB, bahkan dia itu sampai melakukan tindakan yang tidak kita inginkan, yang katanya jambret, maling dan lain sebagainya. Ada juga yang berantem di puri, yang ondel-ondelnya sampai dibuang. Sangat miris saya sebagai ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta melihatnya. Untuk itu merasa bertanggung jawab atas kebudayaan ini. Saya menyarankan untuk teman-teman saya yang ada di komunitas, apabila ingin berkesenian, gunakanlah pakem-pakem yang telah ditentukan oleh para sepuh kita, mulai dari Lembaga Kebudayaan Betawi, Tokoh Betawi dan lain sebagainya. Seperti apa pakemnya? Yaitu ketika teman-teman saya, anggota saya dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta khususnya, dan teman-teman yang di luar juga, yang di luar komunitas, yang belum bergabung, apabila teman-teman ingin berkesenian, ingin ngamen, cari rezeki di situ, gunakanlah pakem-pakem yang telah ditentukan. Seperti apa? Ondel-ondelnya itu harus sepasang, kemudian juga bajunya harus rapi, kemudian rambutnya juga harus penuh, dan juga tidak lupa alat juga, hian, gong, keneng, gendang dan sebagainya. Dan ketika ngamen itu juga mintanya pada orang-orang jangan memaksa, ya kita seikhlasnya mereka ngasih aja. Mereka ngasih alhamdulillah, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Namanya sih nggak tahu, ada yang namanya Gigi Balang, ada yang namanya Anis. Biasanya yang lihat dari kedoknya, tapi kalau kedok ini saya kurang tahu nih kedok namanya apa. Nah, ini dalam momentum menjelang 17 Agustus rambutnya dibikin merah putih. Ini saya tahu nih, ini ondel-ondel buatan Bapak Supandi, Bapak Wapandi di Kemayoran, sanggarnya Hutan Panjang. Kalau bicara ondel-ondel ngarak atau ngamen, sebenarnya itu udah ada dari zaman dahulu. Ini menurut abang kita, Bang Yahya Andi Saputra. Saya lihat tuh rekamannya di channel di YouTube Betawi Channel. Itu dia bilang katanya ondel-ondel ngarak itu udah dari zaman dahulu, dari zaman kolonial Belanda. Nah, kemudian sampai zaman pemerintahan atau gubernur Jakarta pada saat itu membuat peraturan untuk mungkin menempatkan ondel-ondel pada tempatnya dan mengarak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada pemerintahan pada zaman itu. Bahkan kata beliau, Bang Yahya Andi Saputra, ada sanksi atau denda bagi ondel-ondel yang mungkin ngarak atau ngamen menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan pada pemerintahan saat itu. Sekarang sudah banyak sekali ondel-ondel ngarak ngamen di jalan yang kita nggak tahu itu mereka benar-benar orang Betawi atau bukan, yang kita nggak tahu bahwa tujuan dia itu memang benar-benar murni untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi atau murni hanya untuk perut. Pada dasarnya, kalau misalnya memang mereka punya niat yang murni untuk melestarikan dan mengembangkan, toh jangan menyalahi tradisi, toh jangan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, yaitu ngamen dengan alat musik lengkap. Karena tradisi zaman dulu kan ngamen dengan alat musik lengkap, tidak dengan MP3. Nah, artinya mereka ondel-ondel yang ngarak ngamen menggunakan MP3 atau USB atau musik rekaman itu sudah sangat menyalahi aturan. Itu bukanlah bagian dari melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi. Itu adalah murni
murni untuk urusan perut. Apabila ingin dikatakan kalian bagian dari melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi, ikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, menggunakan alat musik lengkap dan lain sebagainya, ondel-ondel sepasang. Tradisi dulu pun begitu, ikuti tradisi seperti itu. Kalau sekarang pakai MP3 itu sudah tidak mengikuti tradisi, menyalahi pakem atau aturan, yang bukannya teman-teman yang ngarak menggunakan MP3 itu bukan untuk mengembangkan, tapi mohon maaf itu kurang lebih malah menjatuhkan marwah atau sakralitas atau keluhuran dari ondel-ondel itu sendiri. Itu sangat disayangkan. Nah, terus untuk yang perempuan mukanya putih. Ada orang salah, perempuan mukanya emang pakemnya putih malah dijadiin abu-abu atau coklat atau brown. Itu salah. Seharusnya putih. Ini kayak gini nih, putih udah benar, udah bagus. Nah, selendangnya juga. Selendangnya di kiri. Ini udah benar nih, udah bagus nih. Karena banyak di luar sana mereka selendangnya di sini, di kanan. Nah, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Ada dasarnya orang LKB, mereka abang-abang kita yang di Lembaga Kebudayaan Betawi pun telah menyusun peraturan seperti itu yang harus kita ikuti.